Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat untuk membahas RAPD tahun 2025. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati Ibu PLT Kepala Bapeda, dan yang saya hormati yang mewakili dari BPKD Pak Aspiadi, yang saya hormati juga seluruh kepala perangkat daerah atau yang mewakili yang hari ini hadir di ruangan ini, dan yang berbahagia seluruh undangan yang hadir di ruangan ini dan yang hadir secara virtual. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat hidayah hingga kita masih diberi kesehatan, diberi keberkahan, diperkumpulkan di ruangan ini dalam rangka orientasi RAPD 2025. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Sekda, mungkin paparan kali ini nggak jauh berbeda dengan paparan yang minggu lalu, cuman akan kami sampaikan terkait data-data yang terbaru. Mungkin lanjut aja. Jadi terkait dengan pendapatan daerah memang ada sedikit perubahan angka ya, tetapi tidak terlalu signifikan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini yang dari sisi PAD. Ya, kalau minggu yang lalu waktu mengapai hambat kami sampaikan PAD Kukar 830 miliar. Ternyata hasil perhitungan yang terakhir ya, rekon dengan Bank Kaltim-Tara, ternyata PAD kita tembus angka 932 miliar. Oke, PAD, tepuk tangan kita semua. Dan ini juga tetap ya realisasi tertinggi sepanjang sejarah. Oke, lanjut. Dan kalau sudah tembus 932 tentunya akhirnya kita menduduki ranking yang pertama ya dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa tembus angka psikologis 1 triliun. Nah, ini kita harapkan ya. Oke, lanjut. Oke, salah satu dari PAD yang kemudian mempunyai potensi yang cukup besar ini adalah pajak daerah. Kalau kita lihat realisasinya memang dibanding dengan potensi, memang kita masih mungkin di angka 70%. Dan ini nanti ke depan ya, kita butuhkan kolaborasi dari seluruh OPD, kecamatan, desa maupun RT. Kemarin sudah kita uji coba ya, kolaborasi dengan kelurahan dan RT di wilayah Tenggarong, dan alhamdulillah memang ada perbaikan data. Dan kemudian juga nanti kalau kita lihat ya, beberapa kali kami studi banding atau ditiru ke beberapa daerah seperti daerah Buleleng, kemudian di Sleman, Yogyakarta. Itu contoh umpamanya seperti pajak restoran ya. Pajak restoran ini pengampu OPD yang membidangi adalah Dinas Pariwisata. Jadi justru yang hafal betul, yang tahu seluk-beluk terkait pajak restoran di mereka ini justru malah Dinas Pariwisata. Berapa jumlah objek pajaknya ya, berapa kemudian omsetnya, berapa kursi, meja, dan sebagainya ya. Dan biasanya nanti Bapenda ini
bekerja sama dengan dinas pariwisata atau kemudian dengan Satpol PP dan sebagainya, itu kemudian menghitung ya, apakah potensi yang ada itu kemudian bisa dimaksimalkan untuk menjadi pajak daerah. Kemudian kalau kita lihat juga yang masih belum sepenuhnya ya, ini kemarin terus terang kami dapat semacam catatan dari pemerintah provinsi, terutama sekali terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kepala Dinas Provinsi, Kepala Bapenda Provinsi Bu Ismi menyampaikan kalau dilihat dari pembangunan yang ada di Kukar ini luar biasa ya, terutama dilaksanakan oleh PU maupun kecamatan atau kemudian dari Perkim. Tentunya banyak menggunakan mineral bukan logam dan batuan. Tapi kemudian kalau dilihat pajak daerah kita terkait dengan NPLD kok terlalu kecil ya. Kemarin kami sudah coba-coba hitung-hitungan dengan PU, potensinya ternyata sebenarnya cukup besar. Nah cuman memang banyak permasalahan ketika kita tarik pajak NPLD-nya itu di penambangnya ya. Nah ini kemudian ke depan ya, coba kita hitung-hitung lagi kemudian bagaimana cara yang lebih efektif untuk menarik pajak MPLB ini ya, karena ini sebenarnya cukup potensial. Kenapa pemerintah provinsi ikut aware terhadap MPLB? Karena di tahun 2025 nanti ini ada optionnya ya. Jadi nanti ada opsinya sekian persen nanti akan kita serahkan ke provinsi sebagai bentuk bagi hasil, sehingga dari sekarang pemerintah provinsi aware. Dan kemudian juga pemerintah provinsi kedepannya akan memberikan option ke kabupaten, yaitu pajak PKB, pajak kendaraan bermotor, dan persentasenya lebih besar kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi, sehingga nanti potensi pajak kita ke depan tentunya akan lebih besar lagi. Jadi nanti kita coba untuk pemungutan penarikan pajak kendaraan bermotor itu juga dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kota. Oke, langsung lanjut. Nah ini kalau kita lihat potensi kita, ini kemarin belum dengan option PKB dan BPNKB. Itu sudah tembus di angka 2025 mungkin 261 miliar. Nah mudah-mudahan ini dengan kerjasama kita semua ya, kalau lihat tadi PAD kita sampai tembus mendekati 1 triliun ya, kedepannya mudah-mudahan pajak daerah ini bisa tembus di angka 200-an. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja nih, di kemarin sudah, terus. Oke, terus. Oke, lanjut terus. Oke, lanjut terus. Nah, terkait dengan retribusi daerah. Nah, ini kami harapkan ya nantinya retribusi daerah ini bisa meningkat. Kalau kita coba lihat kabupaten kota lain yang sudah memaksimalkan retribusi daerah. Jadi retribusi daerah ini sebenarnya gambaran dari pelayanan kita. OPD kita memberikan pelayanan seperti apa. Nah itu tercermin kepada retribusi daerah kita. Walaupun kalau kita lihat retribusi daerah kita ini 3 tahun terakhir ini meningkat, tetapi ini sebenarnya masih jauh dari potensi kita, masih sangat jauh ya. Daerah lain yang seperti Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa memaksimalkan retribusi daerah hingga 40-50 miliar ya. Jadi tinggal bagaimana nanti. Kemarin coba kita petakan ya bersama-sama dengan OPD yang mengampu terkait dengan retribusi daerah. Sebenarnya potensi kita ini contoh dari pajak parkir aja bisa sampai tembus 14-24 miliar ya. Dengan catatan ya dititipkan di pajak kendaraan bermotor dengan pungutan hanya sekitar 12.000 kalau nggak salah ya, 12.000 per kendaraan bermotor ya. Seperti
seperti parkir berlangganan jadinya. Itu bisa tembus sampai 12 sampai 24 miliar. Artinya apa? Kalau seandainya kinerja kita tingkatkan lagi ke depan, retribusi daerah ini punya potensi yang lebih besar lagi. Nah, untuk tahun 2024, 2025 ini nanti ada tambahan ya. Karena tapi sebenarnya lebih banyak karena pencatatan. Jadi pendapatan BLUD rumah sakit maupun puskesmas nanti akan tercatat di retribusi daerah. Nah, ini juga kemarin saya coba bahas dengan kepala BPKAD karena ada konsekuensinya. Ketika nanti pencatatan di retribusi daerah ini juga meningkat, nanti retribusi daerah tahun 2025 nanti bisa tembus sampai, saya yakin 400 sampai 500 miliar. Tapi karena pencatatan yang biasa di Lalin PA Desa kemudian dicatat di retribusi daerah, sehingga nanti ada konsekuensi terkait dengan bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa. Nah, ini tadi kemarin beberapa kali saya coba bahas dengan Pak Sukoco, ini apakah termasuk dibagi hasilkan nantinya. Ini nanti coba kita konsultasikan dengan pusat juga, karena ini acuan ini yang memberikan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, terkait dengan pengelolaan kekayaan. Ini sebenarnya yang paling banyak menyumbang itu adalah Bangkal Timtara. Apalagi kemarin Bangkal Timtara kita berikan tambahan penyertaan modal, dan mudah-mudahan nanti juga lebih meningkat lagi. Oke, lanjut. Lain-lain PAD yang sah, ini sudah jelas ya gambarannya, bahwa satu BLUD, yang kedua terkait dengan penerimaan jasa bunga jasa giro ya. Kemudian remo ini karena kemarin kita depositokan dana kita sekitar 2,5 triliun ya, sehingga lain-lain PAD yang sah ini menjadi sangat besar sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, saya coba berikan gambaran terkait dana bagi hasil kita. Kalau lihat dari data yang ada, ini adalah harga, perkembangan harga 1 tahun terakhir, 1 atau 2 tahun terakhir kemarin. Jadi ternyata di tahun 2022 kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi kemudian di tahun 2023 mulai dari harga minyak, kemudian harga gas, dan kemudian harga batu bara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan artinya apa? Artinya kalau tren tahun 2024 seperti ini akan berpengaruh terhadap DBH kita. DBH kita tentunya akan mengalami penurunan setelah 2 tahun terakhir kemarin peningkatannya cukup signifikan. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada satu informasi yang terbaru ya. Jadi memang masalah penyaluran kita kemarin yang kemudian ada terjadinya gagal bayar ya, itu yang pertama memang sudah saya sampaikan, ada penyaluran kurang bayar DBH tahun 2022 senilai 2,5 triliun, tetapi kemudian penyalurannya secara non tunai atau TDF. Nah, ternyata yang informasi yang terbaru, ternyata ada penyaluran lagi ya, yang berupa TDF 1,5 triliun. Itu karena perubahan alokasi DBH reguler tahun 2023. Jadi yang awalnya kita alokasi 2023 itu senilai sekitar 4,7 triliun, itu kemudian berubah menjadi sekitar 5,6 triliun, sehingga ada kenaikan kurang lebih sekitar
1,3 triliun. Sorry, 4,3 menjadi sekitar 6 triliun lebih ya. Sehingga kalau kita hitung ada penyaluran sekitar 1,3 triliun yang kemudian penyalurannya itu melalui non tunai atau TDF. Jadi sekarang di kasda kita yang ada di BI kurang lebih itu ada dana sekitar 3,8 triliun. Jadi nggak usah khawatir kemarin yang sudah terlanjur terutang ya. Bukannya tidak ada dananya ada, cuman memang perlu proses administrasi lebih lanjut ya. Ini juga kembali ya, kesalahan ada di kita semua ya, karena di awal tahun ya kita tuh dana mengendap kita masih kurang lebih 4 triliun ya, sampai kemudian dimonitor sampai sekitar tanggal 20 itu juga masih sekitar 3 triliun lebih. Tapi kemudian di angka di tanggal 27, 28, 29 itu ternyata hitung-hitungannya sudah kurang. Jadi hampir 4 triliun itu diserap cuma hanya dalam waktu sekitar 3 hari. Nah, ini masalah kita semua ini. Coba dari awal sudah sinyal bahwa akan butuh anggaran sekian, dana 3,8 triliun bisa masuk kasda kita. Tapi ternyata pantauan daripada Kementerian Keuangan melalui DJBK dianggap kita masih kelebihan anggaran di kasda. Jadi akhirnya tidak bisa disalurkan ke kasda kita di Bank BPD. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya terkait dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil kita ini sebenarnya lebih banyak sekarang dari royalti batubara. Kalau tahun kemarin 2003 ya, itu di bulan April sudah terpenuhi ya. Tapi kalau lihat di tren seperti ini, Perpres yang mengatur terkait dengan DB reguler, kita punya keyakinan nggak akan tercapai, akan minus ini. Karena royalti kita per tahun hanya sekitar 250 miliar. Kalau kalikan 12, berarti dapatnya cuma sekitar 3 triliun. Ya, sementara alokasi untuk 2024 ini kurang lebih sekitar 5,9 triliun. Tapi masih aman karena kita punya kurang bayar yang cukup besar ya. Oke, lanjut. Nah, ini prognosis kita ke depan. Jadi masih ada kekurangan nantinya ya. Kalau kita lihat nih dana bagi hasil reguler ini dari KOI 5,9. Ini salah data ini kayaknya. Nah, oke, lanjut aja dulu. Saya hafal, jadi ketika salah tahu nih. Anak buah yang copy paste ada yang salah. Nah, baik, asumsi 2025 ini jadi yang earmark sudah kita keluarkan. Coba kita keluarkan dari APBD 2024 ya. Kemudian DAK kita keluarkan ya. Nah, ternyata dibanding dengan APBD 2024 kita akan mengalami penurunan sekitar 6 triliun ya. Kalau dilihat detail ya dari pajak daerah akan mengalami peningkatan cukup signifikan ya, dari 160 menjadi 260 miliar ya. Dari retribusi daerah itu meningkat 477, tapi ini karena catatan ya, yang awalnya di LLPA desa kemudian pindah ke retribusi daerah. Dan kemudian juga walaupun catatan dari BLUD dipindah ke retribusi, ternyata LLPA Diansah juga tidak mengalami penurunan ya. Walaupun kurang 227, harusnya kan kurangnya lebih dari 400. Ya, ini karena di tahun 2025 kita perhitungkan akan ada perhitungan penerimaan bagi hasil laba perusahaan batubara. Kurang lebih nilainya 200 sampai 300 miliar. Kalau kita hitung dari angka yang tahun ini kurang lebih dapat sekitar 250 ditambah dengan pembagian rata ya dari seluruh kabupaten kota sekitar 300-an. Kemudian yang memang paling mencolok adalah penurunan dari
dana bagi sel reguler ya. Biasanya dapat sekitar 5,9, akan turun jadi sekitar 3,3, jadi turun sekitar 2,6. Dan kemudian perhitungan ya, kalau dilihat realisasi 2024 ya, kita tidak punya lagi kurang bayar, kecuali ya, karena ini masih data awal ya, kita belum tahu nanti memasuki 1 triliun baru kita bisa memprediksi secara tepat ya ke depan reguler maupun adakah potensi kurang bayar untuk 2024 ya. Oke, yang jadi catatan dari asumsi ke depan ya, itu memang yang jelas akan ada penurunan pendapatan daerah kita di 2025. Walaupun kalau kita lihat ya, dari PAD tembus 1 triliun, kita hitung tembus 1 triliun, yang kalau 2024 masih angka 900-an, 2025 nanti insya Allah tembus 1 triliun. Kemudian juga ADD pasti juga akan mengalami penurunan ya. Kemudian yang meningkat adalah ini, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa. Ini juga nanti patut kita perhitungkan ya, karena ada peningkatan catatan yang ada di retribusi daerah. Kemudian ini yang akan juga membuat kita agak sedikit kesulitan ya, terkait dengan, jadi mandatory spendingnya bukan lagi 25 ya, ini 2025 yakin harus kemudian sudah di 40%. 40%-nya bukan lagi dari dana transfer umum, tapi 40% dari APBD. Kemudian juga mandatory spending pendidikan ya, masih tetap, kesehatan masih tetap. Kemudian mandatory spending terkait dengan pendidikan, ini juga tetap ya. Ini amanat Undang-Undang 1 2022 ya. Mandatory spending pegawai wajib di bawah 30%. Kemudian mandatory spending LPJU 10%. Tapi 10%-nya ini dari pajak daerah ya, pajak daerah. Dan kebijakan kita untuk 2023-2024 ya, itu LPJU kalau nggak salah sudah sampai 100% dari PPJ ya. Jadi target kita 2023-2024 ini sekitar 60 miliar. Nah, untuk 2025 karena dengan adanya undang-undang baru pemungutan pajak penerangan jalan umum ya, tapi namanya sudah berubah ya nanti, itu tidak hanya dari pajak listrik, tapi juga pajak yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan. Nah ini kemarin saya sudah dapat beberapa surat ya, atau kemudian penandatangan komitmen dengan banyak perusahaan yang ada yang beroperasi di Kukar, itu sudah mulai melaporkan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, dan nanti nilainya cukup besar. Kita perhitungkan ke depan pajak daerah 2025 mungkin tembus hampir sekitar 90 sampai 95 miliar. Dan mudah-mudahan ini nanti ke depan ya, karena pelayanan kita terkait dengan kelistrikan kita semakin meningkat ya, perekonomian juga kita harapkan lebih meningkat tahun 2025. Nah, kita harapkan juga nanti dari Bapeda sudah mulai menghitung pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Karena pajak daerah kita ini tidak akan tumbuh dengan baik ya, kalau kemudian perekonomian kita nggak meningkat. Jadi mudah-mudahan dampak daripada tahun 2022, 2023, 2024 ya, dengan APBD yang besar ini betul-betul nanti bisa mengungkit produk domestik regional bruto kita, sehingga nanti juga PAD kita tentunya juga akan semakin meningkat. Mungkin demikian paparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.